Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Adha Jamal. Saya mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka, jurusan FKIP, Program Studi Pendidikan Geografi. NIM 191330-967. Mata kuliah Penginderaan Jauh. Dosen pengampu Ibu Gebi Nanda Karisma SPD MSc. Baik, di video kali ini saya coba akan membahas mengenai interpretasi citra. Apa sih itu interpretasi citra? Nah, baiklah kita masuk di pengertiannya. Pengertian interpretasi citra adalah kegiatan menafsir, mengkaji, mengidentifikasi, dan mengenali objek pada citra. Kemudian kita bisa menilai arti penting dari objek pada citra tersebut. Seperti contohnya pada gambar di samping saya yang dilingkari garis merah. Kita bisa menerka-nerka gambar apakah itu. Nah, kita lihat dari bentuknya, berbentuk persegi, warna biru. Nah, kita bisa terka kalau itu adalah kolam berenang. Dari mana kita tahu kolam berenang? Kita lihat dari bentuknya, dari warnanya, warna biru. Kita tahu kan warna biru adalah warna air. Nah, jadi proses mengenali objek berdasarkan ciri-cirinya itulah yang disebut dengan interpretasi. Selanjutnya, ada tahapan interpretasi. Yang pertama, deteksi, identifikasi, dan analisis. Deteksi adalah pengenalan objek. Kemudian, identifikasi adalah pengelompokan objek dari unsur-unsur interpretasi yang akan kita bahas nanti. Dan yang terakhir adalah analisis atau penarikan kesimpulan pada objek. Objek apakah yang kita temukan? Itulah tahapan interpretasi. Dan ini adalah 8 unsur-unsur interpretasi yang akan kita bahas nanti. Kita bisa lihat di samping ada 8, dari rona dan warna yang paling gampang hingga yang paling bawah, turun ke bawah yang paling sulit ada situs dan asosiasi. Bisa kita lihat ada hierarki dari unsur-unsur interpretasi citra. Dari urutan yang termudah untuk dikenali yaitu primer, ya seperti rona, warna, bentuk, ya, sampai yang paling susah ada situs dan asosiasi. Itu ada urutannya kayak piramida gitu. Ya. Jadi kita langsung saja ke unsur interpretasi yang pertama, yakni adalah rona atau warna. Kita ke rona dulu. Rona merupakan tingkat kecerahan objek pada citra. Rona digunakan pada foto udara hitam putih. Contohnya, rona gelap yang berwarna hitam biasanya banyak menyerap cahaya. Contohnya apa? Contohnya seperti vegetasi, vegetasi laut. Nah, itu kan kalau di foto udara hitam putih, kita akan melihat dia itu akan berwarna gelap atau hitam. Nah, kalau rona terang atau yang berwarna putih biasanya banyak memantulkan cahaya. Contohnya seperti pasir pantai atau atap gedung pabrik atau gedung perindustrian. Nah, itu kan banyak memantulkan cahaya. Jadi ketika kita melihat rona foto udara hitam putih, dia itu akan terang warnanya. Beda dengan vegetasi tadi yang berwarna gelap. Lanjut, kita lanjut ke warna. Warna adalah tingkatan kegelapan yang beraneka pada foto berwarna tentunya. Ketika kita melihat vegetasi itu berwarna hijau, air berwarna biru, jalan berwarna abu-abu, itu sesuai dengan apa yang mata kita lihat, sesuai warna aslinya lah kalau kita bisa bilang. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke unsur interpretasi yang kedua, yakni adalah bentuk. Bentuk merupakan atribut yang jelas dan spesifik. Seperti ketika kita melihat lapangan bola, itu citra udaranya stadion kan rata-rata melingkar. Nah, lapangan bola jelas seperti lapangan bola berbentuk O, gedung sekolah berbentuk persegi atau L. Nah, itu kan bentuk. Setiap unsur, setiap objek pasti adalah bentuknya. Kita bisa lanjut ke
ke bagian yang ketiga, yaitu adalah ukuran. Ukuran merupakan atribut yang berkaitan dengan jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Contohnya, ukuran bangunan permukiman itu lebih kecil daripada ukuran bangunan perkantoran, sekolah, dan industri. Seperti ketika kita melihat Google Maps, kita cari nih rumah kita. Nah, ketika kita dapat, kita bandingkan dengan gedung industri atau kantor bupati contohnya ya. Tidak mungkin rumah kita sama besarnya dengan kantor bupati kalau kita lihat dari Citra atau Google Maps. Nah, mungkin kan? Nah, itulah yang disebut ukuran. Kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu adalah tekstur. Nah, unsur interpretasi yang keempat ini adalah tekstur. Tekstur merupakan frekuensi pengulangan atau perubahan rona pada citra. Contohnya seperti tekstur halus, misalnya rumput. Nah, ketika kita lihat citra udara itu, rumput itu teksturnya kelihatan halus saja. Yang sedang, kemudian tekstur sedang ada semak belukar, dan tekstur kasar ada pepohonan. Tekstur ini dipengaruhi oleh jarak antar objek dan ketinggian objek. Semakin dekat dan rapat jarak antar objek, maka akan semakin halus tekstur yang dihasilkan. Dan sebaliknya, jika objek semakin jarang-jarang dan tingginya itu berbeda-beda, maka objeknya pun akan kelihatan kasar pada citra foto udara. Ya, kita bisa lanjut ke bagian yang kelima, adalah pola. Pola itu apa? Pola merupakan kecenderungan suatu objek membentuk suatu keteraturan atau bentuk yang diulang. Nah, pola dapat kita amati pada permukiman, aliran sungai, dan tanaman, karena setiap itu ada polanya, pasti. Contohnya, pola permukiman atau perumahan yang teratur, tertata rapi, seperti pada kompleks atau BTN. Nah, itu kan polanya sudah tersusun rapi. Atau kita bisa lihat ada perkampungan atau pedesaan yang pola perumahannya itu mengikuti aliran sungai. Nah, itu adalah pola. Saya rasa itu sudah kita bisa mengerti ya. Kemudian kita lanjut ke bagian yang ke-6, yaitu adalah bayangan. Nah, bayangan ini menunjukkan arah datangnya sinar matahari dan adanya perbedaan ketinggian suatu objek pada citra atau foto udara yang ada. Contohnya, objek jalan raya yang ada jembatan layang atau flyovernya. Nah, jembatan layang atau flyover ini kan tingginya beda nih, beda dengan jalan raya pada umumnya. Nah, kita bisa lihat pasti di bawahnya itu ada bayangan karena adanya perbedaan ketinggian. Atau kita ke contoh simpelnya seperti gedung 10 lantai. Nah, biasanya kalau tingginya mencuat ke atas itu ada bayangan di belakangnya. Nah, contohnya ya, seperti ini, ada bayangan di belakang. Jadi datangnya sinar matahari itu dari depan tentunya. Jadi kita bisa mengetahui perbedaan ketinggian dan arah datangnya cahaya atau sinar matahari. Itulah bayangan. Kita lanjut ke unsur interpretasi yang ketujuh. Nah, yang ini lumayan sulit, yaitu adalah situs. Situs adalah letak atau kedudukan suatu objek terhadap lingkungan, bentang alam yang berbeda di sekelilingnya. Contohnya apa? Contohnya ketika kita melihat tanaman yang tersusun rapi di daerah sekitar gurun pasir. Nah, kita bisa terka, ada nggak tanaman yang bisa tumbuh subur di gurun pasir? Nah, kita tahu kan bahwasanya pohon kurma itu bisa tumbuh subur walau di gurun pasir. Nah, kita bisa terka, tanaman yang tersusun rapi di gurun pasir itu adalah perkebunan kurma. Karena kita tahu kurma bisa tumbuh kan di gurun pasir. Jadi situsnya adalah perkebunan kurma dengan gurun pasir. Itu adalah situs. Selanjutnya kita ke bagian yang terakhir, yakni asosiasi. Asosiasi ini mirip-mirip saja dengan situs. Asosiasi adalah letak atau kedudukan suatu objek terhadap objek lainnya, buatan manusia atau bentang sosial yang berada di sekelilingnya.
Contohnya apa? Contohnya ketika kita melihat citra sekolah dari foto udara, yang dimana di sekolah itu terdapat lapangan basket. Nah, lapangan basket ini adalah bentang sosialnya. Jadi, asosiasi dari citra tersebut adalah gedung sekolah yang berasosiasi dengan lapangan basket. Perbedaan asosiasi dan situs itu terdapat pada bentang alamnya. Kalau situs kan bentang alam, kalau asosiasi bentang sosial. Nah, mungkin sekian saja dari saya. Saya harap dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.